Menyelesaikan perbedaan, analisis penyebab konflik antar agama dan strategi resolusi yang efektif. Konflik antar agama seringkali menjadi isu yang kompleks dan multidimensional, dipicu oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Di antara faktor-faktor tersebut, aspek politik, ekonomi, dan identitas budaya memiliki peranan yang signifikan dalam memicu ketegangan antar kelompok religius. Penyebab konflik antar agama. 1. Politik. Dalam banyak kasus, konflik antar agama dipicu oleh kepentingan politik. Politisi kadang-kadang memanfaatkan sentimen agama untuk mendapatkan dukungan, mengakibatkan polarisasi yang tajam. Misalnya, di beberapa negara, pemimpin politik menggunakan retorika agama untuk mendiskreditkan lawan mereka, yang seringkali berujung pada kekerasan. 2. Ekonomi. Ketimpangan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam konflik. Persaingan untuk sumber daya, seperti tanah dan pekerjaan, dapat memperburuk hubungan antar kelompok. Komunitas yang merasa terpinggirkan secara ekonomi seringkali beralih ke identitas religius sebagai cara untuk memperkuat solidaritas dan mengadvokasi hak mereka. 3. Identitas religius yang kuat dapat menciptakan batasan sosial yang menghalangi dialog. Ketika kelompok merasa identitas mereka terancam, konflik dapat muncul. Misalnya, di daerah dengan keragaman agama, perubahan demografis seringkali memicu ketegangan, di mana kelompok mayoritas merasa kehilangan dominasi. Strategi resolusi yang efektif. Menyelesaikan konflik antar agama memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Berikut beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. 1. Peran mediator yang netral dan terlatih dapat membantu meredakan ketegangan. Mediator berfungsi sebagai jembatan antara kelompok yang bertikai, menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif. Keberhasilan mediasi seringkali tergantung pada kemampuan mediator untuk memahami dinamika sosial dan budaya di masing-masing kelompok. 2. Organisasi masyarakat sipil. Organisasi ini memiliki peran krusial dalam membangun dialog antaragama melalui program-program yang mempromosikan toleransi dan pemahaman. Mereka dapat mengurangi prasangka dan membangun hubungan antara komunitas yang berbeda. Contoh sukses bisa dilihat dari inisiatif yang dilakukan di berbagai negara yang mengedepankan kerjasama lintas agama dalam proyek sosial. 3. Edukasi dan kesadaran. Pendidikan yang mempromosikan toleransi dan pemahaman antaragama dapat menjadi alat pencegah konflik. Kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghargai dapat membantu generasi mendatang untuk lebih menerima perbedaan. Studi kasus. Contoh yang dapat dipertimbangkan adalah peristiwa di Bosnia-Herzegovina pasca perang, di mana berbagai organisasi masyarakat sipil berkolaborasi dalam program rekonsiliasi antaragama. Melalui dialog terbuka dan kegiatan bersama, mereka berhasil mengurangi ketegangan dan mempromosikan kohesi sosial. Terima kasih.